Ya, banyak yang menganggap ujian itu hanya kesulitan. Padahal orang yang selamat ujian sulit itu lebih banyak dibanding dengan orang yang selamat karena ujian kelapangan. Kemudahan, ujian, sehat, melimpahnya rezeki, urusan menjadi selesai, itu juga bagian dari ujian yang bahkan harus lebih bergantung. Karena cobaan dalam kelapangan lebih mudah menjadi ujub dan takabur, menjadi sombong. Dan sombong adalah penyakit yang sangat tidak disukai Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Oleh karena itu, kalau kita ditimpa masalah, bersandar kepada Allah, ditolong menyelesaikan masalah, harus lebih bersandar lagi. Karena kadang-kadang nanti kita jadi lupa merasa kita yang menyelesaikan masalah. Pujian, kita kadang merasa ketika dipuji, yang layak dipuji kita. Padahal kita dipuji karena orang lain tidak tahu kekurangan dan kejelekan kita. Dilapangkan rezeki, kadang keinginan jadi meningkat. Padahal setiap kali kita ingin sesuatu, mencuri pikiran, mencuri hati, tidak jarang mencuri sholat kita. Pada waktu tidak punya uang, boleh jadi keinginan sedikit. Tapi ketika banyak uang, keinginan makin banyak. Padahal kita tahu sendiri, makin banyak barang, makin banyak yang kita miliki, makin banyak urusan. Pangkat, sebelum punya jabatan, kita susah merendahkan orang lain. Tetapi ketika sudah punya pangkat, jabatan, kedudukan dengan banyak anak buah, merasa diri lebih, nyuruh gampang, tingkat kesombongan, tingkat kemarahan, tingkat kezaliman meningkat. Itu harus lebih berlindung. Sebelum lulus kuliah, belum punya gelar, kita masih melihat orang yang bergelar lebih tinggi. Sesudah punya gelar, bisa melihat orang yang tidak punya gelar lebih bodoh. Itu juga menjadi peluang sombong. Maka kalau kita sering bersabar di dalam kesulitan, kita pun harus lebih banyak bersabar di dalam kelapangan. Inilah hal yang penting. Baik, ada lagi yang akan bertanya? Ya, silakan. Memang dirasakan kalau kita bersandar pada Allah tuh batin tuh tenang sekali. Lebih tenang. Sudah dirasakan. Apa yang pengalaman yang pernah dinikmati bersandar kepada Allah yang menenteramkan? Dalam mengalami kesulitan dan menghadapi anak kita selalu bersandar pada Allah, kita menikmati apa yang terjadi dalam kesulitan itu. Ya, tepat. Ini sebuah pengalaman yang penuh berkah. Seorang ibu kalau mengandalkan dirinya mengurus anak, repot. Kita tidak bisa menjaga anak setiap waktu. Kita tidur, anak tidur, kita tidak bisa menjaga anak. Anak pergi ke sekolah, tidak tahu apa yang dimakan, tidak tahu siapa yang akan membuatnya celaka. Di perjalanan tidak mungkin dijaga sepanjang waktu. Tapi kalau seorang ibu bisa bersandar kepada Allah, ya Allah, ini anak adalah ciptaanmu. Engkau simpan di perut saya, engkau yang mengeluarkan, engkau yang mendesain, engkau yang mengurus, engkau pula yang bisa menjaganya. Kini anak sekolah titip, ya Allah, engkaulah yang maha tahu apapun yang akan terjadi. Dan engkau yang kuasa atas apapun yang akan terjadi. Itu lebih tentram. Termasuk kalau ibu cemburu kepada suami. Berat kalau memikirkan suami pergi kemana setiap waktu. Capek, kerja kita tidak akan terpenuhi. Tapi kalau orang yang bersandar kepada Allah, duhai yang maha menyaksikan dimanapun suami saya berada, suami saya hanyalah manusia biasa yang mudah goyah imannya. Kuatkan ya Allah, tolong jaga pandangannya, jauhkan dari apapun yang menggelincirkannya. Itu pada saat kita doa juga sudah mulai menenteramkan. Dibanding dengan orang yang tidak pernah bersandar kepada Allah, curiga, dan ini melelahkan sekali. Dalam hal apa saja.
Naik pesawat terbang, bagi orang yang bersandar kepada pilot takut jatuh, bersandar kepada pesawat takut. Jadi kita tidak menikmati. Tapi diri ini milik Allah. Lihat pesawat jangan yang rusak, lihat pilotnya yang baik. Berangkat, fatawakkal 'ala Allah. Ya Allah, diri ini milikmu. Engkau yang menggenggam saat ajal tiba. Hamba niat pergi karena engkau, semoga di jalan yang engkau ridhoi. Hamba titipkan perjalanan ini kepadamu. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mau jatuh, mau mati, suka-suka yang menciptakan kita. Yang penting niat baik, amal baik. Mau makan, atau kemarin musim SARS, kalau kita tidak pakai iman, kita tidak bisa stres. Tiap mau makan takut, datang tamu takut. Kapan kita menikmati bahagia? Duhai pencipta setiap makhluk, termasuk pencipta virus SARS, Engkaulah yang menciptakan segalanya, Engkau yang menentukan segala kejadian. Ma aqaba min musibatin illa biidznillah. Tidak bisa menimpa suatu musibah kecuali dengan izin-Mu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah, dari makhluk, dari apapun yang akan menjadi mudarat bagi dunia akhirat hamba. Ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tenang. Tentu saja bersandar bukan berarti melepaskan ikhtiar. Tubuh sempurnakan ikhtiar di jalan yang disukai Allah. Hati sempurnakan tawakal kepada yang menguasai segala-galanya. Badan pergi ke dokter yang ahli, yang mengerti. Hati yakin Allah yang menyembuhkan. Siap untuk melahirkan dengan baik ke bidan yang mengerti ilmunya. Hati serahkan kepada Allah yang menciptakan dan mengeluarkan setiap makhluk. Begitupun mau dagang. Dagang yang bagus, aturan yang baik, layout yang tepat, semua diatur. Sesudah itu serahkan kepada Allah yang mengatur rezeki. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Itulah hikmah dari bersandar yang membuat kita tetap mulia, tenang, bahagia, karena kita sempurnakan syariatnya dan kita sempurnakan tawakalnya. Tubuh sempurnakan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah. Hati sempurnakan tawakal, serahkan kepada yang menciptakan segala-galanya. Mudah-mudahan inilah yang membuat dunia kita dapatkan dengan bimbingan Allah, dan akhirat pun diwariskan oleh Allah kepada siapapun yang bertawakal kepadanya, insya Allah.